Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di surah Ad-Duha ini. Kita sudah menyampaikan tentang sumpah yang ada di surah Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha, demi malam apabila telah gelap, apabila telah sunyi. Kita juga sudah menyampaikan setidaknya apa hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala yang ingin menghibur Rasulnya, Nabinya melalui surah Ad-Duha ini. Allah menggunakan sumpah waktu duha dan waktu malam. Kemudian kalau boleh diibaratkan, maka waktu duha ini waktunya orang beraktivitas, waktunya orang bekerja. Maka waktu duha ini sedangkan waktu malam adalah waktunya orang beristirahat, waktu yang tenang, waktu yang nyaman untuk orang berhenti dari aktivitas di siang harinya. Maka waktu duha ini diibaratkan seperti masa-masa turunnya wahyu, sedangkan waktu malam adalah waktu jeda, waktu istirahat. Karena wahyu yang turun kepada Nabi bukan sesuatu yang ringan. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu, wahai Muhammad, perkataan yang sangat berat. Kita sudah mendapati juga kisah-kisah bagaimana wahyu turun kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Betapa beratnya wahyu ini, sampai-sampai dalam kondisi yang sangat dingin, begitu wahyu turun, maka tubuh beliau atau beliau Rasulullah Muhammad SAW justru mengeluarkan keringat. Jadi ketika kondisi cuaca sedang dingin, kemudian saat itu wahyu turun, maka saking beratnya wahyu yang turun ini, Rasulullah Muhammad SAW sampai mengeluarkan keringat. Kemudian contoh yang lain misalnya, ketika Rasulullah sedang di atas kendaraan, kemudian ada ayat atau wahyu yang turun, maka begitu wahyu turun saat Rasulullah ada di atas kendaraannya, apakah itu onta atau yang lain, maka onta yang kuat, yang kokoh itu, saat di atasnya ada Nabi yang sedang menerima wahyu, maka onta itu menjadi terduduk karena seolah-olah membawa beban yang sangat berat, sehingga dia tidak kuat untuk berdiri. Atau di kisah yang lain misalnya, ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat,
Dan biasanya kalau beliau duduk dengan para sahabat, tidak ada jarak antara beliau dengan para sahabat. Hampir tidak ada bedanya antara beliau dengan para sahabat, karena memang beliau selalu begitu. Jadi beliau selalu ingin terlihat sama dengan orang lain. Beliau tidak ingin ada sesuatu yang seolah-olah membedakan kalau ini adalah Rasulullah. Apakah dari sisi pakaiannya, dari sisi posisi duduknya, beliau tidak suka. Beliau lebih senang kalau sama seperti orang lain. Makanya dalam peristiwa hijrah kita dapati orang Madinah yang tahu bahwa Rasulullah akan hijrah ke negerinya, mereka sangat bahagia ingin menyambut kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Setidaknya 3 hari penuh mereka harus keluar rumah di pagi hari menunggu datangnya Rasulullah bersama dengan sahabatnya Abu Bakar. Tetapi ketika yang ditunggu tidak kunjung datang, ketika cuaca sudah sangat panas, sangat terik, maka mereka kemudian kembali ke rumahnya. Di hari berikutnya juga sama, ditunggu lagi dari pagi, ditunggu sampai siang, sampai panas, sangat terik. Ketika tidak kunjung datang, maka mereka pulang lagi. Hingga di hari yang ketiga mereka menunggu sampai siang tidak kunjung datang juga. Ketika mereka hendak pulang ke rumah masing-masing, ada seorang Yahudi yang berdiri naik ke atas tempat yang tinggi, kemudian melihat ada 2 orang berjalan dari arah padang pasir. Maka kemudian dia berteriak, "Wahai Ansor, wahai penduduk Madinah, Aus dan Khazraj, itu orang yang kalian tunggu sudah datang. Itu orang yang kalian nantikan sudah datang." Begitu Nabi dan Abu Bakar berada di tengah-tengah mereka, sahabat-sahabat Ansor penduduk Madinah ini, mereka bingung. Ini yang jadi Rasul yang mana? Karena tidak ada bedanya. Dalam artian secara penampilan, secara pakaian misalnya, tidak ada bedanya. Karena Rasulullah senang membaur dengan orang lain, tidak ingin kelihatan mencolok, tidak suka. Mereka sampai kebingungan, ini Rasulullah yang mana? Utusan Allah itu yang mana? Sehingga ketika Rasulullah hanya duduk diam istirahat, sementara Abu Bakar kelihatan dia yang menyambut atau yang berbicara kepada penduduk Madinah, maka orang-orang kemudian mengerumuni Abu Bakar, mengira oh ini berarti Rasulullahnya, karena dia yang tampak ramah tanpa menyambut kita atau berbicara dengan kita. Begitu mereka mengerumuni Abu Bakar, Rasulullah yang saat itu sedang duduk diam, kemudian mendapati Rasulullah terkena panas, maka Abu Bakar buru-buru mendekati Rasulullah, kemudian menutupi Rasulullah Muhammad SAW agar tidak terkena panas matahari. Maka saat itu orang baru tahu, oh ternyata Rasulullahnya yang itu. Jadi saking Rasulullah ingin membaurnya dengan orang lain, tidak ingin kelihatan mencolok, maka orang sampai bingung membedakan Rasulullah itu yang mana, karena memang tidak pernah melihat sama sekali. Jadi ketika wahyu turun, Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, maka tadi kita sampaikan Rasulullah suka membaur dengan para sahabat, sampai-sampai kalau duduk itu paha beliau kadang mungkin bahasa kita dititipkan ke pahanya orang lain. Jadi paha beliau berada di atas paha sahabat yang lain. Jadi sambil duduk-duduk, saking dekatnya dengan para sahabat, saking akrabnya, itu beliau terkadang paha beliau diletakkan di atas paha para sahabat. Begitu turun wahyu dalam kondisi seperti itu, Rasulullah menerima wahyu, kemudian paha beliau di atas paha sahabat yang lain, maka sahabat yang posisi duduknya ada paha Rasulullah di atasnya, dia merasakan sesuatu yang berat dari badan Rasulullah Muhammad SAW, seolah-olah tulangnya remuk karena beratnya paha Rasulullah yang berada di atasnya. Maka kondisi wahyu yang sangat berat ini, kalau disampaikan terus menerus, tidak ada jeda, tidak ada waktu untuk istirahat, maka akan sangat memberatkan. Maka
bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan jeda, Allah berikan waktu untuk istirahat dari semua kelelahan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau waktu duha itu waktunya Rasulullah beraktivitas, menyampaikan risalah, menerima wahyu, menyampaikannya kepada orang lain, maka waktu malam adalah waktu untuk beliau jeda, beristirahat dari semua kelelahan, dari semua keletihan. Dua sumpah ini hanya untuk Allah menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad, wa ma qala, dan tidak benci. Kata wadda'a ada yang membacanya menggunakan tasydid wadda'a dari kata taudi', ada yang membacanya tanpa tasydid ma wada'aka dari kata wada'an. Nah, jadi dua-duanya sama, artinya adalah berpisah, artinya adalah selamat tinggal. Jadi kalau kita lihat film Arab misalnya nanti ada kata wada'an, selamat tinggal, jadi gitu. Jadi kalau wadda'a pakai tasydid, maka dia ada penekanan bahwa tidak mungkin Allah meninggalkanmu kemudian tidak kembali, tidak membersamaimu lagi, tidak mungkin. Jadi kalau tanpa tasydid, dia berpisah biasa. Artinya kalau kita menggunakan misalnya ma wada'aka, Rabbmu tidak berpisah denganmu, tapi dia masih ringan. Tapi kalau sudah pakai tasydid, ada penekanan di situ, bahkan cara kita membaca juga ada penekanan, ma wadda'aka, tidak pernah sekali-kali Rabbmu meninggalkanmu, membiarkanmu, menjauh darimu. Wa ma qala, jadi wa ma qala, dan dia tidak benci. Pertama dari kata wadda'a, kita lihat meninggalkan di sini, taudi' di sini adalah karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mencintai, yang maha menyayangi, merahmati makhluknya, terutama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah ingin memberikan penegasan kepada kekasihnya Rasulullah SAW ini bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu walau sebentar, walau sekejap, walau hanya sebentar saja, tidak pernah. Tetapi kata wadda'a taudi ini bagi orang yang mencintai, bagi orang yang berkasih sayang, berpisah itu sesuatu yang mungkin terjadi. Perpisahan bagi dua orang yang saling berkasih sayang atau satu mencintai yang lain, perpisahan itu mungkin terjadi, tapi dia tidak akan selama-lamanya. Sedangkan kata yang kedua, wa ma qala, dan dia tidak benci. Pertama, kalau kita perhatikan, kalau seandainya ini bukan bahasa Al-Quran, tetapi ini bahasa Arab biasa, maka kata yang tepat adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qolaka. Wa ma qolaka, harusnya ada huruf K di kata terakhir setelah qola. Kenapa? Karena kan harusnya begitu biar sesuai. Ma wadda'aka harusnya kan wa ma qolaka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan huruf kaf sehingga hanya menjadi wa ma qola. Dan Rabbmu, dan dia tidak benci. Apa hikmahnya? Pertama, untuk menyesuaikan bunyi akhir ayat, setiap ayat. Karena dari ayat pertama sampai ayat ketiga ini, sampai ayat seterusnya nanti, semuanya berakhiran dengan alif layyinah atau alif bingkong. Jadi pertama untuk menyesuaikan bunyi, karena Al-Quran itu penuh dengan sastra, penuh dengan keindahan, maka setiap persamaan bunyi itu sangat diperhatikan
oleh ayat-ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang pertama adalah agar semua bunyi ayatnya sama. Wadduha, ada alif layinahnya. Walaili idza saja, ada alif layinahnya juga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, juga diakhiri dengan alif layinah atau alif bengkong ini. Pertama untuk menyesuaikan itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegaskan wa ma qala, dia tidak pernah benci. Bukan hanya kepadamu wahai Muhammad, kepada siapapun. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah tidak akan pernah membenci. Jadi ini ada satu sisi, ada penegasan bahwa Allah tidak benci kepada siapapun, apalagi kepadamu wahai Muhammad, apalagi kepadamu wahai kekasih Allah, tidak mungkin. Jadi kalau orang yang mencintai, berkasih sayang tadi mungkin berpisah untuk sementara waktu, tetapi kalau orang yang saling mencintai tidak mungkin ada kebencian sama sekali, tidak mungkin. Maka Allah ingin menegaskannya di sini, wa ma qala, dan dia tidak pernah benci. Benci kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, lebih-lebih kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini hiburan pertama, dan ini bantahan atas ucapan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Rabbmu telah meninggalkanmu wahai Muhammad, atau bahasa Arwah bintu Harb, istrinya Abu Lahab, mengatakan syaitanmu telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Maka ayat ini membantahnya. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, Rabbmu tidak pernah benci kepadamu dan kepada selain kamu wahai Muhammad. Maka kemudian hiburan yang lain, yang ini juga terkait dengan kenabian, Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi memberikan hiburan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang akhir itu lebih baik untukmu daripada yang awal. Sungguh yang belakangan itu lebih baik untukmu wahai Muhammad daripada permulaan. Ada kata kekhususan di sini, laka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan, bukan hanya walal akhiratu khairun minal ula, tetapi khairun laka, bahwa yang belakangan datang, yang akhir itu lebih baik untukmu wahai Muhammad daripada yang pertama. Jadi ini kekhususian, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dunia ini ibaratnya permulaannya, dunia ini yang pertama, maka akhirat adalah sebagai terminal akhirnya. Maka akhirat ini lebih baik untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Keadaan beliau di dunia juga sama. Permulaan beliau kita tahu, nanti disebutkan di ayat setelahnya juga. Rasulullah Muhammad SAW mengawali hidupnya di dunia ini dengan kondisi yang sulit, dengan kondisi yang sangat tidak mengenakan. Keyatiman, fakir dalam artian tidak punya harta benda sampai usia 25 tahunan. Bayangkan, jadi lahir dalam keadaan yatim. Hidupnya berpindah-pindah, dari ibunda pindah ke kakeknya, dari kakeknya pindah ke pamannya. Bukannya lebih baik, tapi justru turun. Karena pamannya adalah orang yang miskin, sudah begitu banyak anak juga. Jadi sampai usia 25 tahun Rasulullah dalam keadaan sulit, baik secara kondisi hidup maupun secara materi juga sama. Baru setelah beliau bekerja berdagang dengan ibunda Khadijah, lebih-lebih beliau beristrikan ibunda Khadijah, maka kehidupan beliau secara materi kemudian berubah menjadi lebih baik. Itu dari sisi duniawi. Begitu juga nanti kondisi dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dimulai dengan dakwah di Mekah harus dengan cara
merahasiakannya dulu dengan cara apa istilahnya dur tedur ya, tudur ya. Jadi pintu ke pintu diketuk, apa namanya, satu persatu ditemui, didakwai, tidak bisa langsung, kan itu sulit. Jadi harus dalam tanda kutip ngumpet-ngumpet dari orang-orang Quraisy, jangan sampai ketahuan, jangan sampai nanti begitu ketahuan justru akan dilawan oleh orang-orang kafir Quraisy. 3 tahun setidaknya. Jadi kemudian dimulai dengan dakwah jariyah. Begitu dakwah jariyah mulai, perlawanan, penolakan, permusuhan dari orang-orang kafir Quraisy dari cara yang paling halus, kemudian mulai meningkat sampai cara yang paling kejam mereka lakukan. Itu kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Sampai puncaknya, klimaksnya adalah beliau hampir saja dibunuh dan beliau terusir dari negerinya, dari tempat lahirnya. Nah, itu puncaknya. Puncak kondisi Rasulullah Muhammad SAW mengalami kondisi yang berat. Kemudian di Madinah pelan tapi pasti kondisi Rasulullah Muhammad SAW mulai membaik. Begitu juga dengan para sahabat sampai nanti tahun 7 Hijriah setelah penaklukan Khaybar, baru Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat baru tahu, oh ternyata begini rasanya kenyang. Di Rasulullah dan para sahabat baru tahu rasanya kenyang itu semenjak tahun 7 Hijriah setelah penaklukan benteng Khaybar, karena banyak ghanimah yang didapatkan di sana. Berapa tahun? 7 tahun ditambah 13 tahun di Mekah. 21 tahun berdakwah baru tahu rasanya kenyang itu. Jadi setelah 21 tahun. Kemudian setelah penaklukan Khaybar, kondisi kaum muslimin semakin membaik. Dimulai kemudian tahun 9 Hijriah, 2 tahun sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW Allah wafatkan. Semua orang, semua kabilah, semua suku di luar Jazirah Arab atau di sekitar Jazirah Arab dan di luar berbondong-bondong datang ke Madinah, menyatakan keislamannya, menyatakan tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka inilah puncak dari atau kondisi baik setelah tadi pelan tapi pasti mulai membaik. Maka puncaknya adalah ketika orang-orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong tadi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka itu yang digambarkan oleh para ulama di penafsiran tentang ayat ini, walal akhiratu, bahwa hari esok itu akan lebih baik bagimu, bagi Rasulullah Muhammad SAW. Bagi orang beriman juga sama, tapi ayatnya bukan ayat ini. Misalnya ayat wal aqibatu lil muttaqin, bahwa hasil akhir itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu juga sama. Tetapi kalau ayat ini lebih mengkhususkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena memang surah Ad-Duha ini ayat untuk menghibur baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nanti di ayat setelahnya Allah akan memberikan dalil-dalil, memberikan bukti-bukti bahwa apa yang Allah berikan di kemudian hari itu lebih baik daripada yang dialami oleh Rasulullah saat itu. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Tentu ini juga kabar gembira walaupun secara tidak langsung, bahwa bagi orang-orang beriman kondisi di kemudian hari akan lebih baik. Kondisi di kemudian hari akan jauh lebih nyaman, lebih baik bagi orang-orang beriman, asalkan mereka tetap berada di jalan-jalan yang Allah ridhoi, jalan-jalan yang memang jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan, semoga ada manfaat, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setidaknya 2 ayat yang kita sampaikan di surah Ad-Duha ini. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis dan hamdalah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.